Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Nanda Pojan dari kelas D NPM 202191158. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep belajar, definisi belajar menurut para ahli, prinsip-prinsip belajar, dan karakteristik belajar. Yang ke-1 ada konsep belajar. Belajar bisa diartikan dengan berbagai macam pengertian, tergantung siapa yang mendefinisikannya. Banyak aktivitas-aktivitas yang disepakati banyak orang yang termasuk kegiatan belajar, seperti menghafal, mengumpulkan fakta, mengikuti pelatihan, dan sebagainya. Yang satu ada belajar tentang learning how to think, yaitu belajar untuk mengetahui sesuatu. Yang kedua ada belajar learning how to do, yaitu belajar melakukan sesuatu. Yang ketiga ada belajar menjadi learning to be, yaitu belajar memanusiakan manusia. Nah, belajar inilah yang disebut sebagai proses pembelajaran yang sejati. Yang keempat ada belajar hidup bersama atau learning to live together, yaitu bersosialisasi dengan teman sebaya dan melakukan aktivitas-aktivitas belajar bersama. Yang kedua ada definisi belajar menurut para ahli. Yang ke-1 menurut Cronenberg dalam bukunya yaitu Education Psychology menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalamannya. Yang kedua ada menurut Kaplan pada 1972 membatasi belajar menjadi dua rumusan, yaitu pertama, belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Kedua, belajar adalah proses memperoleh respon-respon sebagai akibat adanya latihan khusus. Yang ketiga ada menurut Hitzman pada 1978 dalam bukunya yaitu The Psychology of Learning and Memory berpendapat bahwa belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme manusia atau hewan yang disebabkan oleh pengalamannya yang dapat dipengaruhi tingkah laku organisme tersebut. Yang keempat, menurut Ernest L. Hilgard dalam bukunya yaitu Theories of Learning mengemukakan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku seseorang melalui pengalaman yang diulang-ulang yang bukan merupakan perkembangan respon pembawaan, bukan karena proses kematangan atau keadaan yang bersifat sementara. Yang kelima, menurut Robert Engel dalam bukunya yaitu Condition of Learning menyebutkan belajar adalah perubahan watak manusia yang berlangsung lama yang bukan berasal dari proses pertumbuhan yang sederhana. Dari beberapa definisi belajar di atas dapat diambil kesimpulan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku atau watak seseorang yang bersifat tetap sebagai hasil dari pengalaman dan latihan, bukan karena proses penumbuhan maupun kematangan. Yang kedua ada prinsip-prinsip belajar. Yang ke-1 prinsip kesiapan atau readiness. Proses belajar sangat dipengaruhi oleh kesiapan individu sebagai subjek yang melakukan kegiatan belajar. Kesiapan belajar adalah kondisi fisik, psikis, jasmani atau mental individu yang memungkinkan subjek dapat belajar. Yang kedua ada prinsip motivasi. Menurut Morgan pada 1986, motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Tidaknya motivasi individu dapat diamati dari tingkah lakunya.
Apabila peserta didik mempunyai motivasi yang tinggi, maka ia akan bersungguh-sungguh menunjukkan minat dan perhatiannya yang besar dan berusaha keras dan menyediakan waktu yang cukup untuk kegiatan belajar. Tidak ada prinsip perhatian. Perhatian merupakan strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan, yaitu 1. Berorientasi pada masalah, 2. Meninjau sepintas isi masalah, 3. Memasukkan diri pada aspek yang relevan, 4. Mengabaikan stimulus yang tidak relevan. Yang keempat ada prinsip persepsi. Persepsi adalah sesuatu yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Selanjutnya ada karakteristik belajar. 1. Gaya belajar tipe visual. Belajar tipe visual merupakan gaya belajar yang dominan mengandalkan visual. Ia memiliki ciri seperti berbicara dengan cepat, pengejaan yang baik, teliti terhadap yang detail, pembaca cepat dan tekun, lebih suka membaca ketimbang dibacakan. Yang kedua ada gaya tipe auditorial. Belajar tipe auditorial merupakan gaya belajar yang dominan mengandalkan auditorial atau pendengaran. Ia mempunyai ciri seperti berbicara dengan diri sendiri, pandai dalam menyampaikan pesan verbal, dapat mengulangi dan meniru nada. Yang ketiga ada belajar tipe kinestetik. Belajar tipe kinestetik merupakan gaya belajar yang dominan praktek atau eksperimen atau yang dapat diuji coba sendiri. Ia memiliki ciri seperti berbicara dengan perlahan dan cermat, berorientasi pada fisik dan gaya dan banyak gerak, menghafal sambil berjalan dan melihat, belajar melalui manipulasi atau praktik. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.